Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Andi Omar Kadai Pratama dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil daripada analisis masalah saya, di mana kemarin saya melakukan analisis masalah, di antaranya analisis masalah, diagnosis, dan prognosis itu sendiri. Nah, langsung saja ya untuk menginginkan waktu. Nah, beda rekonsili itu yang saya wawancara yaitu inisial C ya. Ini mungkin bisa dilihat. Tahap pertama kita masuk ke langsung saya. Tahap pertama ya, analisis masalah. Ya, pada tahap pertama saya melakukan analisis masalah di mana di sini eh, saya melakukan observasi dan wawancara terhadap si konseli tersebut dan menghasilkan eh, si konseli ini ataupun si C ini menunjukkan kemalasan mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak guru. Yang kedua, konseli ini diketahui kesal dengan tugas serta tidak mengerjakan tugas dengan secepatnya dikarenakan rasa yang sangat malas. Nah, diagnosisnya eh, setelah saya melakukan analisis masalah, saya melakukan diagnosis yaitu eh, observasi daripada si konseli ini ya, ataupun hasil observasi dan wawancara dari konseli ini. Nah, kalau jika kita menggunakan metode pendekatan kognitif yang biasa disebut dengan analisa ABC ya, antecedent, behavior, dan konsekuensi ya, eh, A-nya ataupun antecedentnya tugas yang terlalu banyak ditambah guru yang terlalu tegas dan menakut-nakuti. Biasanya atau B-nya tugas dianggap terlalu merepotkan karena terlalu banyak. Konsekuensinya malas dan kesal mengerjakan tugas. Ketika kita menggunakan uh, metode pendekatan postmodern, skala perasaan yang dipakai ya seperti skala perasaan mengerjakan tugas seperti itu. Di mana angka 1 sampai angka 10. Nah, kita masuk ke tahap prognosis ataupun penerapan teknik. Setelah kita melakukan analisis masalah, diagnosis, sekarang kita masuk dalam prognosis sendiri. Prognosis ini terhadap hasil diagnosis si konseli di mana dapat disimpulkan bahwa konseli ini mengalami kurangnya motivasi belajar yang diakibatkan oleh terlalu banyaknya tugas yang diberikan oleh guru dan guru yang terlalu tegas dan menakut-nakutinya dan menakut-nakuti si konseli itu yang mengakibatkan si konseli ini sudah malas mengerjakan tugasnya seperti itu. Dari permasalahan ini konseli konseli menimbulkan kurangnya motivasi belajar dapat digunakan ya. Konseli ini menimbulkan kurangnya motivasi belajar. Nah, dari motivasi belajar itu dapat digunakan salah satu teknik dari pendekatan konseling kognitif dan pendekatan konseling postmodern, yaitu yang pertama, ketika kita melakukan pendekatan konseling kognitif, teknik terapi realistas sangat sangat tepat untuk digunakan, yang bertujuan untuk menghapus hukuman dan dalih dari kehidupan klien. Seringkali klien berdalih bahwa dia tidak dapat menjalankan rencana karena takut terkena hukuman jika gagal, baik dari konselor maupun orang-orang di lingkungan luar. Terapi realitas ini membantu klien memformulasikan suatu rencana baru jika rencana lama tidak berjalan dengan baik. Itu yang pertama ketika kita melakukan pendekatan konseling kognitif. Tetapi kalau kita melakukan atau menggunakan pendekatan konseling postmodern, teknik medical question mungkin tepat ya digunakan. Di mana teknik medical question ini merupakan teknik utama dalam SFBC. Dengan teknik medical question ini, konseling dorong untuk membiarkan dirinya bermimpi sebagai cara untuk mengidentifikasi jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Miracle question ini memiliki fokus ke masa depan, di mana konseli
dapat mulai untuk mempertimbangkan kehidupan yang berbeda yang tidak didominasi oleh masalah-masalah masa lalu. Konselor meminta konseli untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban membuka berbagai kemungkinan masa depan. Nah, itu sedikit analis masalah saya yang diliputi oleh diagnosis dan prognosis. Eh, Mungkin eh, solusi yang sedikit saya tawarkan bahwa adanya kerjasama antara wali kelas dan konselor. Saya harap guru atau wali kelas meminta data kepada guru BK masalah-masalah apa yang ada di sekolah ini. Setelah itu, ketika sudah ada diagnosis dan prognosisnya, wali kelas bisa mengurangi ketika seperti ini. Bukan saya harap guru wali kelas mengurangi tugasnya, tidak. Tetapi bagaimana mengkreatifkan ataupun mengkreatifkan cara cara wali kelas uh, membuat seperti anak SD ini memiliki motivasi belajar yang tinggi dengan kreativitas yang bagus ataupun yang sangat kreatif untuk memompa semangat belajar siswa. Jadi begitu untuk sedikit solusi saya. Jadi harus guru dan guru BK dan wali kelas bersinergi ya. Baik itu meminta data apa yang menjadi sebab dari masalah ini, masalah bolos dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan yang mungkin masih kurang ya, ataupun apa karena saya juga manusia biasa. Itu adalah sependek sepemahaman saya. Biarpun saya ini yang saya jelaskan, tapi ini murni sepemahaman saya. Uh, karena saya selalu mengingat prinsip dari Pak Bapak ini, Bapak Aswar SPD MPD, yaitu selalu merasa bodoh, karena ketika kita selalu merasa bodoh, kita akan terus belajar ataupun rasa ingin tahu yang sangat tinggi ketika kita selalu merasa bodoh. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan yang sedikit ngawur-ngawur ya, ataupun uh, pemaparan dari analis masalah saya. Sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.